Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhir-akhir ini mulai banyak peternak kokatil yang mengeluhkan terkait turunnya harga kokatil. Jadi dari informasi yang saya terima, mulai dari Pulau Jawa sampai dengan Sumatera dan termasuk juga Kota Medan, ini juga mengalami penurunan yang sama. Jadi kalau di periode lalu itu harga kokatel itu masih berada di 1,5 juta atau 1,5 juta sampai ke 2 juta tergantung usia dan mutasinya. Namun di akhir-akhir ini harganya mulai merosot tajam. Bahkan banyak sekali penjual yang mulai gulung tikar. Nah, ini harus kita evaluasi sebenarnya kenapa penurunan ini bisa terjadi. Dan ini juga tidak hanya terjadi di ranahnya kokatil. Jadi hampir semua bisnis hobi ini mengalami penurunan. Mungkin kalau kita telaah setelah COVID itu akan ada perubahan pola ataupun daya beli dari masyarakat. Ya, jadi kalau harga lolohan itu yang biasanya dijual itu 500 sampai 700 ribu rupiah, sekarang ini sudah menyentuh di harga 250 ribu sampai dengan 350 ribu rupiah per ekornya. Jadi harga ini sebenarnya tidak sebanding dengan pakan ataupun biaya produksi ataupun biaya operasional yang kita keluarkan sebenarnya. Nah, di sini saya mengevaluasi beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab turunnya harga kokatil. Yang pertama itu adalah hukum supply and demand. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, hukum supply and demand ini kalau barangnya yang ada di pasar ini banyak, itu otomatis harga akan turun dan daya beli juga akan menurun. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika barang yang ada di pasar itu tidak banyak ataupun langka, maka otomatis harga juga akan naik. Nah, fenomena yang ada sekarang di pasaran ini adalah barang yang ada di pasar lokal, apakah itu online ataupun offline, itu sudah terlalu banyak. Bahkan kalau kita lihat di marketplace lokal seperti Facebook dan lain-lain, ini terlalu banyak yang jual daripada yang beli. Bahkan terkadang si calon buyer pula yang terkadang menentukan harga. Ya kan? Jadi biasanya di media sosial itu banyak sekali orang yang mencari anakan, lolohan atau pendudukan. Ini kadang-kadang malah buyer yang menentukan harga. Nah, dari sini terkadang akan terbentuk pola penurunan harga. Terkait dengan hukum supply and demand tadi, kalau ini kita kaitkan dengan kokatil, maka di pasaran yang ada sekarang ini barang sangat melimpah. Artinya memang kita tidak tahu apakah daya beli masyarakat yang menurun atau memang barangnya sudah terlalu banyak. Dan ini juga akan berdampak kepada pasar hobi yang lain. Burung kicau juga mengalami penurunan. Kemudian bisnis-bisnis hobi yang lain juga mengalami penurunan. Jadi karena saya dekat dengan kokatil, makanya beberapa faktor tersebut termasuklah salah satu antara hukum ekonomi tadi. Nah, selain itu ada juga yang menyebabkan penurunan itu adalah FOMO. FOMO itu artinya ikut-ikutan. Nah, ini terjadi biasanya di newbie atau di penghobi baru. Jadi mungkin karena dia tertarik ataupun suka dengan burung, akhirnya membeli kokatil, dan ketika bosan, itu dia jual dengan harga yang penting jadi duit gitu. Tidak mau dia menunggu lama, apakah harus untung atau harus memang harganya di atas dari yang dia beli, itu enggak. Jadi biasanya penghobi baru itu secara tidak langsung itu sudah merusak harga pasar. Tidak semua, tetapi kebanyakan seperti itu. Karena mungkin sudah mulai bosan, tidak tahu bagaimana ngerawat, ya kan? Akhirnya dia jual seadanya, dengan harga seadanya. Dan ini kadang-kadang yang menyebabkan pola seperti itu. Jadi tidak didasari dari hobi terlebih dahulu ketika kita membeli sejenis binatang, sejenis hewan, itu maunya didasarkan dari hobi terlebih dahulu. Jadi tidak hanya sekedar suka kemudian beli, dan kalau sudah bosan itu akhirnya dijual dengan harga yang mungkin di bawah pasar karena yang penting jadi duit gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu peternak galau ini. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Jadi kebanyakan dari kita, termasuk saya juga adalah peternak, ini terkadang kita kalah dengan kebutuhan. Ya memang terlepaslah dari kebutuhan kita sekarang ini kan. Tapi memang kadang-kadang kita sering kalah, tanda kutip, dengan calon pembeli.
Jadi kita ini tidak punya harga kandang sebenarnya. Harga kandang di sini maksudnya kalau lolohan di kandang saya ini harganya sekian misalnya. Kalau remaja harganya sekian, kalau indukan harganya sekian. Nah, kalau si calon buyer atau calon pembeli minta harga di bawah itu, tapi selagi memang negonya nego wajar, ya kita lepas, nggak ada masalah. Tapi terkadang ini harga yang sudah ditawarkan ini sangat jauh berada di bawah harga yang sewajarnya. Jadi harga wajar itu misalnya begini, kokatir ini kan termasuk di dalam kelasnya medium parrot gitu kan. Medium parrot. Jadi kalau kita hargai seekor lolohan itu 250.000, 300.000, 350.000 mungkin itu rasanya kurang wajar, belum wajar dan bahkan sangat tidak wajar untuk burung di kategori medium parrot. Nah, jadi ini yang sebenarnya harus kita antisipasi. Terkadang memang dari peternaklah harga itu mengalami penurunan. Jadi kita selaku peternak seharusnya bisa menjadi pengontrol, kemudian kita yang bisa mengendalikan harga pasar itu sendiri. Meskipun sebenarnya di dalam dunia hobi ini tidak ada harga pasaran, tetapi rata-rata penjualan itu ada. Makanya saya terapkan harga kandang yang ada di saya. Nah, terlepas dari teman-teman sekalian apakah memang menerapkan harga kandang atau tidak. Tetapi kalau saya pribadi itu saya menerapkan harga kandang. Saya jual lolohan itu minimal 500.000 yang sudah bulu jarum. Kalau yang masuk ke pecah bulu itu mungkin sekitar 600 sampai 650 rupiah. 650.000 rupiah gitu maksudnya. Nah, terkadang ada orang yang menawar di bawah harga kandang kita, harga yang sesuai adalah dengan kita. Kalau saya pribadi itu saya tidak akan lepas, maka saya akan rawat sampai dia nanti bisa mandiri, kemudian bisa dewasa, itu akan jadi backup untuk reproduksi. Karena memang kontrol harga itu ada di kita sebenarnya, bukan di calon pembeli. Jadi sebenarnya harga ini bisa dimonopoli kalau memang kita satu suara, kita satu rasa, kita satu angka. Nah, terkadang adanya egoisme di sini. Ketika transaksi ini terjadi, adanya egoisme. Jadi, karena kita juga kalah dengan kebutuhan, kita juga mungkin mau bayar ini, mau bayar itu, akhirnya kita jual ternak yang penting laku. Nah, secara tidak langsung, itulah yang akan membentuk pola penurunan harga pasar. Jadi, bagi kita yang mungkin beternak itu harus bisa menjadi pengontrol. Nah, kemudian yang keempat ini agak sensitif, ini bakulan atau agen. Jadi sebelumnya saya tidak mendiskreditkan teman-teman yang berprofesi sebagai bakulan atau agen di dunia hobi. Jadi memang dari zaman Belanda kita juga sudah tahu semua transaksi yang berhubungan dengan ekonomi itu pasti ada agennya. Tidak terkecuali kita yang berada di bisnis hobi ini. Agen ini juga ada dua kategori. Agen yang bermodal uang dan agen yang bermodal foto atau video. Ini yang bahaya sebenarnya. Jadi kalau agen-agen yang bermodal uang, itu dia akan membeli terlebih dahulu kepada si peternak. Kemudian dia rawat, dia simpan, kemudian dia jual pasti dari harga yang lebih tinggi. Dan otomatis ketika si agen ini ngambil dari peternak, itu kan harga di bawah pasar. Nah, notabene-nya ketika burung atau barang ini lama terjual, otomatis kan modal terduduk nih, atau modalnya numpuk. Nah, ada indikasi penurunan harga dari sini. Daripada modalnya numpuk, akhirnya dia jual sesuai dengan harga yang dia beli dari si peternak. Garis bawahnya adalah harga yang di bawah pasar. Nah, beda lagi cerita dengan agen yang bermodal foto atau video. Ini yang sebenarnya membentuk sebuah pola penurunan harga. Jadi tidak salah kalau kita membuat dayakan agen untuk menjadi perpanjangan tangan dari peternak agar mungkin hasil ternak kita bisa terjual. Tetapi ya syukur-syukur barang yang dia beli bisa langsung laku. Nah, kalau yang barang yang dibeli tidak laku, ini yang menjadi bahaya sebenarnya. Jadi dijual dengan harga di bawah pasar karena memang belinya juga di bawah harga pasar. Nah, ini sebenarnya sebuah sinergitas yang harus dibentuk antara peternak dan agen. Nah, banyak sekali di zaman lovebird dahulu itu peternaknya kalah, agennya malah menang. Iya kan? Jadi tidak ada risiko di agen. Di agen ini risikonya hanya uang, tetapi risiko psikologi, risiko operasional itu ada di peternak. Jadi ketika agen ingin meminimalisasi risiko, maka dia harus menjual barang yang dibeli sesuai dengan harga yang
dari peternak tadi, disitulah sebenarnya terbentuk penurunan harga. Nah, kalau agen yang cuma modal foto dan modal video, itu rasanya tidak ada risiko. Yang penting dia bisa cuan sekian, nggak laku juga nggak ada masalah. Tapi sebenarnya peran agen di sini juga besar. Ya, tergantung bagaimana lah si agen itu melakukan transaksi-transaksi ekonominya. Nah, kemudian yang terakhir dan tak kalah pentingnya ini adalah no event, no party kalau saya silahkan. Tidak ada kegiatan, tidak ada pesta. Jadi di sini peran dari kontes, peran dari lomba ini sangat besar terhadap bisnis ekonomi. Saya belum pernah mendengar atau belum pernah melihat di Indonesia ada kontes kokatil. Apakah itu kontes kecantikan, apakah itu kontes singingnya, atau bahkan mungkin kontes trik. Jadi nanti teman-teman kalau ada informasi terkait lomba dan pola dari kokatil ini, mohon kabari saya supaya saya bisa belajar ya, dan itu nanti akan kita terapkan di kota kita di Medan. Jadi peran besar dari kontes ini sangat signifikan sebenarnya. Kenapa burung kicau itu masih terus eksis? Karena di setiap minggu, di setiap titik itu banyak sekali lomba-lomba yang digadang oleh panitia. Maka burung yang berprestasi itu harganya semakin mahal. Nah, itu yang menjadi pola ataupun target pasar yang memang membentuk dari harga itu sendiri. Makanya dari beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, yang pertama itu adalah hukum ekonomi, supply on demand, ya kan? Kemudian apa tadi? Newbie, ya kan, penghobi baru, lalu ada peternak galau, kemudian ada bakulan, yang terakhir ini adalah kontes. Jadi bayangkan kalau kontes ini digelar setiap minggu tentang kokatil, pasti masyarakat umum yang memang tidak tahu sama sekali dengan kokatil ini akan tertarik. Oh, ternyata burung kokatil ini seperti ini, ternyata burung kokatil ini bisa seperti ini. Nah, otomatis ketika animo masyarakat itu tinggi untuk mempunyai, membeli, itu akan kembali ke hukum yang nomor satu, supply and demand. Ketika banyak yang beli, ini kan peternak juga kehabisan barang, otomatis harga akan stabil kembali. Jadi semuanya siklus yang saya sebutkan tadi itu adalah simbiosis mutualisme. Dan kemudian ketika event itu terbentuk, otomatis kan memang ada komunitas yang terbentuk di sana. Nah, peran komunitas di sini juga sangat penting. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait beberapa faktor penurunan harga. Sekiranya informasi ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke yang mungkin bersangkutan. Sekian video ini, terima kasih.